Anda pernah nggak sih bereaksi berlebihan terus langsung mikir, loh kok aku gitu ya? Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang ngambil alih emosi kita, tapi kita nggak tahu apa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas misteri itu. Pertanyaan ini nih, intinya. Coba bayangin, Anda ini kan orang yang kompeten, profesional, bisa diandalkan, tapi entah kenapa, cuma karena satu komentar sepele, Anda bisa langsung meledak. Reaksi itu rasanya aneh, kayak bukan diri Anda sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Coba deh kita lihat ya, mungkin ada beberapa poin di sini yang bikin Anda mikir, wah ini gue banget. Gampang tersinggung sama omongan orang? Atau panik setengah mati cuma karena pasangan telat balas chat? Atau mungkin perasaan nggak cukup baik yang kayaknya nempel terus, nggak peduli seberapa banyak pencapaian Anda. Reaksi-reaksi ini seringkali nggak sebanding sama pemicunya. Inilah paradoks yang banyak dari kita alami. Jadi, akarnya dari mana sih semua ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci. Diri kita di masa kecil, atau yang sering banget disebut inner child. Jadi, inner child ini bukan berarti kita jadi kekanak-kanakan ya, bukan. Anggap aja ini kayak semacam rekaman emosional di dalam diri kita. Isinya itu semua pengalaman kita waktu kecil, lengkap sama semua perasaan yang kita alami waktu itu, terutama perasaan-perasaan yang dulu nggak bisa kita proses atau bahkan nggak ngerti sama sekali. Dan ini nih kuncinya. Ini bukan cuma soal ingatan di otak kita loh. Emosi-emosi kuat dari masa kecil itu secara harfiah nyangkut di sistem saraf kita. Badan kita itu ingat rasa takutnya, sedihnya, atau marahnya. Bahkan ketika pikiran sadar kita mungkin udah lupa sama kejadiannya. Slide ini nunjukin koneksinya dengan jelas banget. Lihat aja contohnya. Kalau waktu kecil kita sering dengar orang tua bertengkar, begitu dewasa, badan kita bisa langsung nyala alarmnya. Jantung berdebar, badan kaku, cuma karena dengar ada orang ngomong pakai nada tinggi, padahal nggak ada bahaya apa-apa. Atau, dulu merasa kurang diperhatiin, sekarang jadi posesif banget sama pasangan. Dulu dibilangin jangan nangis, gedenya jadi susah banget ngeluarin emosi. Nyambung kan? Kenapa sih rentang usia 0-7 tahun itu krusial banget? Soalnya, di masa itu, otak rasional kita belum matang. Kita itu nggak mikir dulu, kita merasakan dunia lebih dulu. Semua pengalaman, mau itu enak atau nggak enak, langsung kerekam jadi memori emosional dan fisik, jauh sebelum kita punya kata-kata atau logika buat memahaminya. Oke, terus gimana dong cara kita ngadepin pola-pola yang udah mendarah daging ini? Nah, jawabannya mungkin agak beda dari yang kita kira. Nah, ini dia yang super menarik. Ada pergeseran total di cara kita memandang masalah ini. Kita nggak berusaha memperbaiki atau membuang luka masa lalu, justru sebaliknya. Kita belajar untuk hadir bersama luka itu. Jadi tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menemani. Penting banget nih buat kita ingat, proses ini bukan soal mengorek-ngorek lagi trauma masa lalu yang bikin sakit. Coba bayangkan, Anda lagi nemenin anak kecil yang lagi nangis. Anda kan nggak akan maksa dia buat diam kan? Anda cuma duduk di sebelahnya, hadir dengan tenang. Nah, itulah yang kita coba tawarkan ke diri kita versi kecil. Dan ini pertanyaan yang wajar banget. Wajar banget kalau kita takut. Banyak dari kita sengaja membangun tembok tinggi di sekitar masa lalu kita karena ada alasannya. Rasa takut dan nggak mau melihat ke belakang itu nyata. Dan itu nggak apa-apa. Jadi gimana caranya? Latihannya sederhana dan lembut banget. Cuma 3 langkah. Pertama, akui. Sadari aja perasaan takut itu tanpa dihakimi. Cukup bilang ke diri sendiri, oh aku lagi merasa takut. Kedua, izinkan. Nggak perlu maksa atau gali memori. Biarin aja apapun yang muncul dengan sendirinya. Dan yang paling penting, ketiga, temani. Cukup hadir aja sama perasaan itu. Bener-bener kayak Anda lagi duduk diam di samping temen yang lagi sedih. Terus kalau kita lakuin ini, efeknya apa? Nah, efeknya itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jauh melampaui diri kita sendiri. Coba kita lihat. Begitu kita mulai menemani inner child kita, efek dominonya itu luar biasa. Kita jadi nggak gampang reaktif, yang pastinya langsung bikin hubungan kita sama pasangan, anak, atau teman kerja jadi lebih baik. Kita juga jadi lebih seimbang secara emosional, dan yang pasti, kita jadi jauh lebih paham sama diri kita sendiri. Ini kebenaran yang mungkin agak pahit ya, tapi penting banget. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Seringkali tanpa kita sadari, luka yang belum sembuh di dalam diri kita itu bisa kita wariskan ke orang-orang yang kita sayang. Dan polanya terus berlanjut ke generasi berikutnya. Dan disinilah letak kekuatan terbesarnya. Proses ini bukan cuma buat diri kita sendiri, ini adalah sebuah warisan. Dengan menyadari dan menemani luka Anda memilih untuk nggak meneruskan rasa sakit itu. Anda menjadi generasi yang memutus rantai. Kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Coba renungkan sejenak. Mungkin bagian dari diri Anda itu, si anak kecil itu, cuma pengen didengerin aja. Atau cuma pengen diakui perasaannya.
Atau cuma pengen dipeluk? Apapun itu, mendengarkannya bisa jadi awal dari perjalanan paling membebaskan dalam hidup Anda.